Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Arab. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oh iya, karena ini pembelajaran bahasa Arab, kita akan belajar sama-sama sedikit-sedikit menggunakan bahasa Arab dalam komunikasi kita kali ini. Taib, qabla nadrusu hayya naqra'u ad-du'a. Fahimtum? Apa kalian mengerti? Nah, tadi yang diucapkan oleh Bapak itu artinya, baiklah, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Iqra'u ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sebelumnya Bapak akan menyapa kalian, tetapi akan menggunakan sedikit-sedikit dengan memakai bahasa Arab. Oke. Sobahul khair. Masih ingat jawabannya apa dan artinya apa? Sobahul khair artinya selamat pagi. Nah, untuk jawabannya kalian menjawab sobahun nur. Diulang ya. Sobahul khair. Jawabnya sobahun nur. Sobahun nur. Apabila Bapak atau siapa saja yang menyapa kalian dengan bahasa Arab, sobahul khair, sobahun nur. Nah, baik. Kaifahalukum? Kaifahalukum itu artinya apa kabar kalian semua? Apabila kalian dalam keadaan sehat, maka kalian jawabnya ana bil khair alhamdulillah. Jawabnya apa? Ana bil khairi alhamdulillah. Saya baik-baik saja alhamdulillah. Diulang. Kaifahalukum? Ana bil khair alhamdulillah. Baik, hayya nastamir ila ba'daha. Baiklah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar al-babul awal atau bab pertama. Ad-darsul awal, yaitu pelajaran pertama juga, karena ini baru pertama kali kita belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar al-maudu afradul madrasah, yaitu tentang ma ma'ana afradul madrasah. Apa arti dari afradul madrasah? Arti dari afradul madrasah adalah warga sekolah. Ini ya. Bisa dipahami? Fahimtum? Untuk selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini warga sekolah atau afrodul madrasah itu terdapat ada pengajar, ada juga murid laki-laki dan murid perempuan. Nah, jika untuk pengajar di dalam bahasa Arab itu adalah ustazah. Nah, di sini ada juga murid laki-laki dan murid perempuan. Murid laki-laki di dalam bahasa Arab itu tilmizun. Tilmizun. Bisa diikuti ya. Tilmizun itu artinya
murid laki-laki. Untuk murid perempuan itu adalah tilmidatun. Nah, di sini kalian untuk dapat memahaminya, Bapak akan memberikan sedikit rumus. Di dalam bahasa Arab itu ada perbedaan. Nah, jika untuk perempuan biasanya di ujung kalimatnya itu terdapat tak marbutoh. Contohnya seperti tilmidatun. Tunnya itu disebut tak marbutoh. Karena apa? Karena tilmidatun dan tilmid itu artinya sama, yaitu seorang murid. Nah, yang membedakan apabila seorang murid perempuan maka dinamakan tilmidatun. Nah, untuk murid laki-laki itu tilmidun. Nah, di sini juga karena pengajarnya, coba kalian bisa lihat. Seorang pengajarnya atau gurunya itu seorang perempuan. Maka namanya di dalam bahasa Arab seorang pengajar itu adalah ustadzatun. Nah, jika pengajarnya laki-laki, maka tak marbutohnya itu tak marbutoh itu akan dihilangkan. Maka otomatis kalau misalkan pengajarnya seorang laki-laki, dalam bahasa Arabnya adalah ustadzun. Jadi tidak ustadzatun. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Fahimtum jami'an? Kalian mengerti semuanya? Thayyib. Untuk selanjutnya coba perhatikan, ikuti Bapak. Ustadzun. Ustadzun. Ma makna ustadzun? Ustadzun bil makna guru, guru laki-laki. Nah, ini ya. Nah, guru laki-laki. Berbeda dengan tadi, ustadzatun itu guru perempuan. Tilmidun. Tilmidun. Nah, tilmidun itu artinya murid, murid laki-laki. Ini. Salah. Ini ya, paham ya. Maaf kalau coret-coret. Nah, untuk selanjutnya muwadzafun. Muwadzafun itu artinya seorang karyawan. Nah, bisa dilihat seorang karyawan. Karyawannya itu laki-laki. Kalau karyawan perempuan, maka ditambahkan tak marbutoh. Berarti jadi muwadzafatun. Oke. Dilanjut ke selanjutnya. Di sini warga sekolah banyak. Nah, selain memperhatikan video ini, kalian juga bisa sambil membuka buku. Membuka buku paket kalian. Nah, tadi di halaman 3. Nah, sekarang buka di halaman 4. Nah, di halaman 4 ini juga masih termasuk warga sekolah. Katibun, yaitu sekretaris. Mudirun. Mudirun artinya direktur. Biasanya kalau misalkan di lembaga pendidikan itu artinya ketua yayasan atau ketua pimpinan. Nah, terus di sini ada juga tukang kebun. Nah, tukang kebun di dalam bahasa Arab itu bustaniun. Nah, di halaman 4 yang paling bawah di sini ada gambar. Kalian bisa sambil melihat buku paket kalian. Nah, di sini masih ada titik-titik ya atau kosong. Nah, itu tugas untuk kalian, silahkan diisi dengan menggunakan bahasa Arab serta artinya di bawah ya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan belajar tentang isim domir. Isim domir itu adalah kata pengganti. Nah, kata pengganti atau isim domir itu ada dua. Yang pertama ada yang jelas, yang kedua tidak jelas. Nah, ini kita akan belajar tentang isim domir yang jelas.
contoh di sini ada kalimat ana tilmidun. Nah, ini untuk murid laki-laki. Ana, apa artinya ana? Siapa yang tahu? Ana itu artinya saya. Tilmidun, murid laki-laki. Nah, untuk kalian, apabila seorang laki-laki, maka kalian menyebutkannya ana tilmidun, saya seorang murid. Nah, untuk perempuan berarti ditambahkan apa tadi? Ditambahkan tak marbutoh. Jadi ana tilmidatun. Nah, terus ada juga kalimat ana ustadzun, saya guru. Berarti Bapak mengucapkan kepada kalian, karena Bapak seorang laki-laki, maka Bapak mengucapkannya ana ustadzun, saya seorang pengajar atau guru. Nah, kalau misalkan belajarnya dengan guru perempuan, semisal kalian belajarnya dengan Umi Hani, dengan Miss Evi, dengan Miss Tami, maka beliau akan mengucapkan ana ustadzatun. Fahimtum? Apakah kalian mengerti? Pasti ya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan belajar masih tentang isim domir. Nah, di sini ada isim domir yang disebut isim domir yang tadi itu adalah anaknya. Nah, sekarang huwa. Berarti kita baru belajar isim domir dua macam. Yang pertama ana artinya saya, yang kedua huwa yaitu dia. Nah, di dalam bahasa Arab itu yang artinya dia itu ada dua. Yang pertama huwa, yang kedua hiya. Nah, apabila huwa itu ditunjukkan untuk laki-laki, dan apabila hiya maka itu ditunjukkan untuk perempuan. Nah, di sini ada seorang dokter. Dokternya kira-kira ini laki-laki apa perempuan ya? Laki-laki. Nah, karena ini laki-laki, maka kita menjawabnya huwa tabibun. Dia seorang dokter. Kalau misalkan dokternya perempuan, maka kita akan menjawabnya hiya tabibatun. Nah, pertama huwanya diganti dengan hiya, terus tabibunnya ditambahkan dengan tak marbutoh, jadi tabibatun. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tukang kebun. Tukang kebunnya laki-laki apa perempuan? Laki-laki juga. Berarti ini masih memakai huwa. Huwa bustaniun. Nah, apabila tukang kebunnya perempuan, maka huwanya diganti dengan apa? Dengan hiya. Nah, bustaniunnya ditambahkan dengan tak marbutoh, maka dibacanya bustaniyatun. Hiya bustaniyatun. Nah, itu untuk tukang kebun perempuan. Nah, selain kalian tadi membuka halaman 4 di buku paket kalian, kalian juga bisa sambil melihat penjelasan ini tentang isim domir, ana dan huwa di halaman 5. Nah, untuk selanjutnya di halaman 6-nya di sini ada juga pertanyaan. Nah, pertanyaannya huwa titik-titik. Dia siapa maksudnya? Nah, di sini ada gambar satpam, ada gambar direktur, ada juga terakhir itu gambar pak guru. Gambar karyawan, maaf. Nah, di sini kalian tinggal mengisi. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, ini ya. Ma huwa, siapa dia maksudnya. Terus yang perempuannya menjawab huwa titik-titik-titik. Nah, silahkan kalian isi sendiri. Satpam di dalam bahasa Arabnya apa? Terus direktur, gambar kedua itu bahasa Arabnya apa? Dan gambar terakhir itu seorang pegawai, bahasa Arabnya apa? Jangan sampai tertukar ya antara bahasa Arabnya untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Nanti untuk tugas kalian
Pertama tadi di halaman 4 yang paling bawah silahkan diisi. Terus di halaman 6 dan Bapak mohon kepada kalian untuk menulis ulang dan juga artinya yang ada di halaman 7. Di sini ada Arab yang tidak sambung, kemudian ada yang disambung, dan kemudian ada artinya. Nah, selain itu juga jangan lupa ketika nanti klaster ada kunjungan, misalkan Bapak kunjungan bukan kunjungan, belajar di rumah kalian. Selain memeriksa tugas kalian, Bapak juga akan menanyakan arti atau kosakata atau mufrodat bahasa Arabnya. Sekian dari Bapak. Ikhtafaitum minni. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.